Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Billahi ta'ala. Bismillah. Faslun. Qala al-muallif rahimahullahu faslun. Wa min ahammi ma yu'maru bihi, termasuk di antara hal yang penting untuk diperintahkan, an yahzara kullal hazar, hendaknya seseorang sangat berhati-hati, min ittikhadzil qur'ani ma'isyatan, dari menjadikan Al-Qur'an sebagai ladang kehidupan, yaktasibu biha, yang dia cari. Jadi di sini sangat keras, jangan sesekali kalian menjadikan Al-Qur'an sebagai ladang kehidupan, ladang mencari duit. Makanya kemarin dalam nasihat guru kita atau guru dari guru-guru kita, Syekh atau Kiai Haji Arwani, itu melarang anak muridnya mengikuti musabaqah atau perlombaan Al-Qur'an. Beliau sangat keras dalam hal ini. Bahkan beliau itu tidak mengakui sebagai murid, tidak mengakui sebagai cucu murid, orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai ladang kehidupan. Beliau jelas di wasiatnya itu, jelas dengan menyebutkan begitu, dengan menyebutkan seperti musabaqah, seperti musabaqah. Karena jangankan ulama karismatik seperti beliau, kita hanya orang-orang yang istilahnya gampang tergiur dengan materi dunia. Makanya itu adalah musabaqah, itu adalah contoh betul, contoh nyata dari orang mencari bentuk penghidupan dari Al-Qur'an. Itu menurut Syekh atau Kiai Arwani. Jadi bentuk nyata orang mencari penghidupan dari Al-Qur'an adalah seperti ikut musabaqah. Makanya beliau keras tidak menganggap murid orang yang seperti demikian. Terus, faqad jaa an Abdurrahman ibn Shiblin radhiyallahu anhu, telah datang meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan jangan makan dari hasilnya,
Ya kayak gitu. Wala tajfu anhu, dan jangan melalaikannya, artinya jangan menjauhinya. Wala taghlu fihi, dan jangan berlebih-lebihan terhadapnya. Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya. Hah? Jangan berlebih-lebihan di dalam, nggak tahu, nggak disebutkan juga sih, nggak dijelasin. Terus wa an Jabirin, kemudian dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, min qabli an ya'tiya qaumun, sebelum datang suatu kaum, yuqimunahu, yang menegakkannya, Al-Quran, iqamatal qidhi, seperti tegaknya anak fanah. Menegakkannya Al-Quran seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Apa? Yata'ajjalunahu enggak ada, wa la yata'ajjalunah. Hah? Wala. Iya kayak gitu. Mereka menyegerakan upahnya dan tidak mau menundanya. Artinya apa? Ini orang nyari hidup dari Al-Quran. Menyegerakan dengan upah dan tidak mau menundanya. Terus rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Sahl bin Sa'din, ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu, artinya mereka maksudnya menyegerakan, mencepat-cepat, apa ya, memburu-buru orang lain, begitu, ajrahu, akan upahnya, imma bimalin, atau ada kalanya bentuk harta. Alhamdulillah. Au bisum'atin, atau dengan popularitas, wa nahwiha, dan lain semacamnya. Popularitas. Popularitas. Pakai P. Wa nahwiha, dan semisalnya. Artinya apa? Di sini yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun, tulis. Mereka mengharapkan dengan bacaan Al-Qur'annya materi dunia
yang cepat dan tidak menginginkan balasan yang lambat, yaitu di akhirat atau balasan di akhirat. Paham gak itu maksudnya? Nah, ini mereka mengharapkan sesuatu yang cepat, yaitu balasan di dunia, dan tidak mau atau tidak mengharapkan, tidak menginginkan balasan yang lambat, yaitu di akhirat. Terus wa an Fudail ibn Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan. Masuk sahabat Nabi, dua sahabat Nabi masuk sebuah masjid. Falamma sallamal imamu, kemudian ketika imam selesai salam, selesai salam, imam salam gitu kan, qama rajulun, kemudian salah satunya berdiri, fatala ayatin minal Qur'an, kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Tsumma sa'ala, kemudian ngemis. Hah? Ngemis. Jadi dua orang masuk nih ke masjid, kemudian imam salam, assalamualaikum, kemudian salah satu orangnya berdiri baca Al-Quran, baca ayat, kemudian setelah itu ngemis, minta-minta keliling. Minta-minta. Meminta-minta terhadap manusia akan harta pemberian atas apa yang dia baca dari Al-Quran. Tulis. Ma'ana sa'ala di sini meminta terhadap manusia, meminta-minta terhadap manusia, bukan artinya meminta dan berdoa kepada Allah. Bukan artinya meminta dan berdoa kepada Allah. Akan tetapi meminta-minta. Nah, terus akan tetapi meminta-minta terhadap manusia akan harta dan pemberian atas apa yang dia baca dari Al-Quran. Paham? Jadi ada dua orang masuk ke masjid, kemudian selesai salam ada orang lain berdiri baca Al-Quran, kemudian meminta-minta. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satunya dari dua orang tersebut berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar
Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah yaqul, beliau bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, akan ada suatu kaum yang mengemis dengan Al-Qur'an. Akan ada segelintir orang yang mengemis dengan Al-Qur'an. Waman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuh, maka orang yang mengemis dengan Al-Qur'an jangan kamu beri. Jangan kamu beri. Lebih miris lagi di zaman sekarang, diperlombakan. Disawer. Ya. Iyalah, alah. Terus, ya begitulah akhir zaman. Kiamat sudah dekat. Ya, dari zaman Rasulullah dibilang aja kiamat sudah dekat. Sekarang udah berapa puluh ribu tahun dari masa Rasulullah mensabdakan demikian. Wa hadzal isnadu munqati'un. Hadis ini sanadnya munqati', putus. Sanad hadis ini putus. Fainal Fudail ibn Amrin, karena Fudail ibn Amr itu lam yasma'is sahabah, tidak pernah mendengar dari sahabat. Wa amma akhdhuhul ujrata ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafal ulama'u fihi. Adapun mengambil upah atas mengajar Al-Qur'an, dari mengajar Al-Qur'an itu menjadi khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, man'a akhdil ujrati, beliau mengatakan melarang mengambil upah alaihi atas pengajaran Al-Qur'an. Wa alaihi an jama'atin minal ulama, dan beliau juga ini yang diambil oleh banyak para ulama. Pendapat ini yang diambil oleh banyak para jamaah, banyak para ulama. Minhum Az-Zuhriyu, diantaranya adalah Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Jadi dari Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau menceritakan bahwa tidak boleh bagi orang yang mengajarkan Al-Quran untuk mengambil upah. Hal ini sebagaimana beliau ambil dari banyak para ulama, diantaranya adalah Az-Zuhri sama Imam Abu Hanifah. Az-Zuhri sama Imam Abu Hanifah, beliau ulama yang melarang mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Wa an jama'atin, kemudian dari sekelompok para ulama, annahu yajuz, bahwasanya boleh mengambil bayaran dari Al-Quran, bayaran dari pengajaran terhadap Al-Quran. Sebagian besar sama sekelompok orang. Yajuz, boleh, illam yashrithu, ketika tidak mensyaratkan
akan adanya upah. Wa huwa qaulul Hasani Al-Bisri, itu pendapat Hasan Al-Bisri wa Sya'biyyi wa Ibn Sirin. Tulis pendapat Abu Hanifah tadi. Pendapat Abu Hanifah mengatakan apa? Nggak boleh ngambil upah. Ini pendapat Abu Hanifah dan para ulama mutaqaddimin dari mazhab Hanafi. Ini pendapat Abu Hanifah, tulis. Ini pendapat Abu Hanifah dan kalangan ulama mutaqaddimin dari mazhab Hanafi. Meskipun banyak dari kalangan mutaakhirin ulama mazhab Hanafi memperbolehkan untuk mengambil upah. Terus wa dhahaba Ata'un, kemudian Imam Atha' wa Malikun wa Syafi'i wa akharuna dan lain-lain ila jawaziha in syaratahu, memperbolehkan mengambil upah in syaratahu meskipun disyaratkan. Jadi misalkan lulus Iqra atau gimana ya, bisa baca sampai baca Al-Quran 1 juta misalkan, boleh. Jadi perbedaannya adalah kalau yang pertama dia nggak boleh mutlak sama sekali ngambil bayaran. Yang kedua, yang pendapat kedua itu tidak mensyaratkan. Jadi boleh mengambil, ya itu mah kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya enggak. Kemudian yang ketiga, ini pendapat ini adalah mensyaratkan menerima pengajaran Iqra dengan biaya atau enggak gini, menerima murid bisa membaca Al-Quran sampai lancar, mahar atau biaya sekian, boleh. Wastajarahu ijaratan sahihatan, dan meminta upah dengan upah yang benar. Artinya dengan upah yang jelas. Waqad sahha bil jawaz waqad jaa bil jawazi al ahadisu as-sahihah. Sebagaimana pendapat terdapat di dalam hadis-hadis yang memperbolehkannya, hadis sahih yang memperbolehkannya. Paham itu ada tiga apa di sini? Ada 3 pendapat. Nah, sekarang masing-masing dari 3 pendapat ini punya dalil, punya pegangan di dalam atas apa yang mereka tetapkan. Oke? Pertama, wahtaja man mana'aha. Wah. Hah? Wahtaja. Ganti. Wahtaja.
Satu nulisna. Alhamdulillah kalau di sini pada pinter nulisnya. Si Ayu kalau ngantuk dia nggak bawel, nggak rese dia tuh begitu diem aja kan. Tadi mah baca ya. Panggandeng na ya. Hah? Mana si Ayu ini ada? Bisa nggak? Woi, nulisnya bisa nggak? Gimana? Ya gimana coba sebutin hurufnya. Terus dan berdalih atau gimana ya? Berdalil man mana'aha orang yang melarang mengambil bayaran upah. Jadi ini dalil orang yang melarang mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Bi hadis Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Ubadah allama rajulan mengajarkan seseorang min ahli suffati dari ahli suffah Al-Quran akan Al-Quran. Fa'ahda lahu qausan, kemudian orang tersebut menghadiahkannya terhadap Ubadah qausan akan busur. Tahu busur? Busur panah. Hah? Tahu busur? Hah? Busur. Yang kayak gimana busur teh? Hah? Yang kayak D. Iya, kayak D. Yang itunya, pegangan ininya. Nah, dihadiahkan itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin. In sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Paham? In, kalau seandainya sarroka membuatmu senang, antutawako untuk dikalungkan biha dengan api neraka, taukon min narin. Iya, antutawako untuk dikalungkan, untuk dikalungi. Biha dengannya. Biha dengannya qaus, dengannya hadiah qaus. Tauqan min narin, kalung dari neraka, dari api. Faqbalha, maka terimalah. Paham itu maksudnya? Jadi datang kepada Rasulullah mengatakan kalau seandainya kamu senang dengan hadiah tersebut, maka terimalah, engkau kelak akan digalungkan dari dikalungkan dari api. Maka kalau kamu senang, terimalah kalung api tersebut. Karena kan begitu. Wa huwa hadisun masyhurun rawahu Abu Dawud wa ghairi. Jadi hadis ini masyhur, diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lain. Wa bi isarin kasiratin anis salafi, dengan asar. Apa? Dengan asar perkataan para ulama salaf banyak
Artinya banyak juga nggak selain larangan dari ulama salaf yang melarang ngambil upah dari bayaran Al-Qur'an. Wa ajabal mujawwizuna an hadis Ubadah bi jawabain. Nah, itu tadi itu dalil bagi siapa dalil hadis tadi? Bagi siapa? Bagi yang melarang ngambil upah. Nah, sekarang orang yang memperbolehkan dijawab tentang hadis tersebut dengan dua jawaban. Yang pertama yang pertama anna fi isnadihi maqalan. Bahwa pertama ada pembahasan, perbincangan di dalam sanadnya. Jadi hadis itu ada sanadnya. Tahu sanad? Apa sanad teh? Hah? Mata rantai. Rantainya di motor. Ini matanya, rantainya di motor. Turun-temurun naik tangga. Riwayatan hadis gimana itu? Jadi mata rantai, jadi sanad hadis tersebut itu yang di dalam rijalul isnadnya ada perdebatan tentang status orang tersebut. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada Al-Bukhari, misalkan Bukhari sampai kepada Rasulullah ada 5-6 mata, ada 5-6 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukhari mendengar dari siapa sampai ke Rasulullah. Nah, di dalam ada satu orang atau beberapa periwayat hadis tersebut yang menjadi perbincangan. Makanya status hadisnya itu banyak tingkatannya. Hadis dalam mustalah itu banyak macamnya. Nanti pelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Wasani, kemudian yang kedua jawaban kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi, bahwasanya Ubadah mengajarinya dengan sukarela. Paham? Siapa? Ubadah. Bahwasanya Ubadah mengajari orang sufah tersebut itu secara sukarela. Falam yastahiqqa syai'an, maka tidak berhak menerima apapun. Terus setelah itu apa? Summa uhdiya ilaihi, kemudian dihadiahkan kepada Ubadah ala sabilil iwadi, sebagai kompensasi, sebagai bayaran. Falam yajuz lahul akhdu, maka tidak boleh bagi Ubadah untuk mengambil kompensasi tersebut. Bi khilafi, berbeda, man yaqidu ma'ahu, orang yang berbeda orang yang membuat janji ma'ahu dengan nyaman, ijaratan, akan sewa, menyewa, perjanjian sewa, qabla ta'limi, sebelum dengannya si orang dengan nyaman, ijaratan, suatu akan ijarah, sewa menyewa, qabla ta'limi, sebelum
mengajarkan. Wallahu a'lam. Artinya misalkan gini, datang Zia, Ustadz saya mau bisa baca Al-Quran dong. Berapapun akan saya bayar deh kalau saya bisa nanti baca Al-Quran. Oh, hingga akhirnya oke, sampai bisa 2 juta misalkan. Ya baik Ustadz. Itu ada persaksian, apa namanya? Perjanjian. Ada perjanjian, diketahui upahnya, kemudian apa namanya, ijarahnya, sewa menyewanya, jasanya itu diketahui sampai dia bisa. Kemudian upahnya diketahui, maka itu boleh. Paham itu? Jadi kebanyakan orang di zaman sekarang mah mencampur adukan berbagai permasalahan, tidak mengkapling-kaplingkan masalah yang ini ditarik ke sini, hingga akhirnya ya bercampur aduklah hukum-hukum yang terjadi. Faslun, yang bagi an yuhafidha ala tilawatihi. Seyogianya hendaknya seorang murid itu membiasakan, memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, di antara adabnya, cita-cita pejuang 30 juz baca Al-Quran, muwalas. Kalau di Jawa ditambahin jadi pakai banget. Muwalas itu artinya malas banget. Muwalas. Lewapar ya. Artinya lapar banget. Terus wa kana salafu radhiyallahu anhum, dan para ulama salaf, lahum adatun, mereka memiliki kebiasaan, mukhtalifatun, yang berbeda, fi qadri ma yakhtimuna fihi, memiliki kebiasaan yang berbeda di dalam menghatamkan Al-Quran. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'dis salaf, telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dari sebagian para ulama salaf radhiyallahu anhum, annahum, bahwasanya mereka para ulama salaf, kanu yakhtimuna, mereka mengkhatamkan, fi kulli syahraini khatmatan wahidah, di dalam setiap 2 bulan 1 kali khataman. Jadi setiap 2 bulan 1 kali khataman. Wa an ba'dihim, kemudian dari sebagian ulama salaf lainnya, fi kulli syahrin khatmah, dalam setiap 1 bulan 1 khataman. Terus wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmah, sebagian ulama lainnya setiap 10 malam 1 kali khataman. Hah? 10 hari sekali. 10 hari 1 kali khataman. Wa an ba'dihim, dari sebagian ulama lainnya, fi kulli samani layalin, setiap 8 hari. Wa anil aksarina fi kulli 7 layalin, dan kebanyakan setiap 1 minggu 1 kali. 1 kali khatam, seminggu sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 60, sebagian para ulama lainnya
6 hari, setiap 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin, setiap 5 hari. Wa an ba'dihim fi kulli arba'in, setiap 4 kali. Wa an ba'dihim fi kulli salasin, sebagian yang lainnya 3 kali. 3 kali. 3 hari 1 kali begitu. Wa an ba'dihim, sebagian lainnya fi kulli lailataini, 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali hatam. Wa fi kulli yaum, wa khatama ba'duhum, dan sebagian ulama lainnya fi kulli yaumin wa laila khatmah, setiap 1 hari 1 hatam. Ya salam, alhamdulillah. Nanti santri di sini pada kayak gitu. Wa minhum, dan sebagian ulama lainnya mangkana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailah, ada yang menghatamkan setiap 1 hari 1 malam khatmataini, 2 kali khataman. Wa minhum man kana yakhtimu salasan, dan sebagian ulama lainnya ada yang menghatamkan 3 kali 1 malam, 1 hari 1 malam 3 kali hataman. Wa khatama ba'duhum samani khatamatin, sebagian lainnya ada yang menghatamkan 8 kali khatam tuh sehari. Alhamdulillah, 8 kali khatam. Iya, mereka ada keberkahan di dalam waktunya. Tidak seperti kita. Scroll FYP nggak kerasa udah 3 jam aja. Arba'an bil laili, 4 kali di malam hari, arba'an bin nahari, dan 4 kali di siang. Jadi 8 kali 4 malam, 4 siang, begitu. Di mana kita dibandingkan dengan mereka, baina sama iwa sumur. Antara langit dan langit di atas, sumur di jero. Jauh. Gitu. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil yaumi wal lailah, di antara orang-orang atau para ulama, mereka yang mengkhatamkan 1 khataman di 1 hari 1 malam, 1 kali 1 hari 1 malam 1 khataman. Utsman bin Affan adalah Utsman ibnu Affan. Wa Tamimun ad-Dari, Tamim ad-Dari, ini sahabat juga ini. Wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, siapa Mujahid? Sa'id ibnu Jubair, wa Mujahid. Mujahid siapa Mujahid? Sering lewat. Mujahid tilmidu Ibnu Abbas, mahasiswanya Ibnu Abbas. Terus wa Syafi'i wa akharun, dan lain-lain. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna salasa khatamatin, di antara mereka yang menghatamkan 3 hataman. Salim bin Umar. Di kalian Umar? Itrin. Salim bin Itrin. Ya, begitu. Ya.
Ya, radhiyallahu anhu qadi Misr fi khilafati Muawiyah. Ya, kayak gitu. Di kalian kayak gitu. Fi khilafati ah? Muawiyah. Nah ya, warawa ada radhiyallahu-nya. Coret. Radhiyallahu anhu. Ya, yang setelah Muawiyah. Atau enggak apa-apa juga, boleh. Terusin. Nata soalnya Muawiyah siapa di sini? Allahu a'lam. Terus warawa Abu Bakr ibn Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati arba'a khatamat. Kemudian telah meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abi Dawud, beliau mengkhatamkan Al-Quran di malam sebanyak 4 kali. Hah? Salas. Dalam sebagian nuskhah begitu. Ya, betul. Jadi kalau di sini itu ada banyak nuskhah. Ada arba'ah, ada salas. Jauh nggak perbedaan itu? Jadi dulu itu kan para ulama kalau ngarang itu kan misalnya tulis tangan gitu kan ulama. Kemudian setelah itu ada banyak nusakh. Nusakh itu artinya tukang nyalin. Nggak seperti sekarang. Nusakh ini yang nyalin, ini nyalin, ini nyalin, ini nyalin. Ini yang nyalin dengan ini yang nyalin kira-kira sama 100% apa enggak? Enggak. Nah, begitulah. Paham enggak? Hingga akhirnya terjadi perbedaan antara nuskhah dengan nuskhah. Ini wajar. Terus warawa Abu Umar Al-Kindi. Telah melewatkan Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi, di dalam kitabnya fi Qudati Misr annahu kana yakhtimu fil lailati arba'a khatamat, bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran di satu malam sebanyak 4 kali. Alhamdulillah. Wa qala Syekhus Shalihu Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh Aba Utsman Al-Maghribiyya yaqul kana Ibnul Katib radhiyallahu anhu. Jadi Ibnul Katib yakhtimu bin nahari arba'a khatamat, menghatamkan di siang hari 4 khataman, wa bil laili arba'a khatamat, dan di malam harinya 4 khataman. Siapa itu? Ibnul Katib. Wa hadza aktsaru ma balagona minal yaumi wal lailah, dan ini yang sampai kepada saya yang paling banyak menghatamkan di sehari semalam. Jadi yang sampai kepada An-Nawawi bahwa orang yang paling banyak menghatamkan di siang dan malam hari adalah 4 kali. 4 siang, 4 malam. Warawa Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawraqi
bi isnadihi an Mansur ibn Zazan min ubadit tabi'ina radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimul qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashr. Ya salam. Jadi dari beberapa tabi'in bahwa ia menghatamkan ini Mansur ibn Zadan dari beberapa dari ini Ad-Dasuki, Ahmad Ad-Dasuki. Beliau ini menghatamkan Al-Qur'an di antara zuhur dan asar. Ya salam. Jadi hatam di antara zuhur dan asar. Wa yakhtimuhu fi ma bainal maghribi wal isya. Kemudian menghatamkan Al-Qur'an sekali lagi antara isya dan antara maghrib dan isya. Fi Ramadan khatmataini wa syai'an, di bulan Ramadan 2 khataman lebih beberapa juz gitulah. Jadi begini, beliau menghatamkan satu hataman ini Ahmad Ad-Dawraqi menghatamkan Al-Qur'an satu hataman antara zuhur dan kemudian menghatamkan di antara maghrib dan isya di bulan Ramadan 2 hataman lebih sedikit. Antara maghrib dan isya 2 hataman lebih. Makanya wakanu yuakhirunal isya fi Ramadan, yang mana mereka mengakhirkan isya Ramadan di bulan Ramadan. Jadi enggak ya isyanya ila an yam dia rub'ul lail, sampai berlalu seperempat malam. Jadi dia sholat isyanya di akhir seperempat malam. Terus nunggu adzan. Subhanallah, hebat-hebat ya para ulama dahulu. Di mana kita dan mereka gimana Ustaz Malika? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih anna Mujahidan, bahwa Imam Mujahid kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi ma bainal maghribi wal isya, bahwa Imam Mujahid menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di antara maghrib dan isya. Ya salam, tuh begitu. Hataman cobain nanti malam ya, mumpung di bulan Ramadan. Hatamin Al-Quran. Terus wa an Mansurin qala kana Aliyunil Azdiyu yakhtimu fi ma bainal maghribi wal isya kulla lailatin min Ramadan. Sama.
Ali Al-Azdi menghatamkan Al-Quran di antara maghrib dan isya setiap Ramadan. Wa an Ibrahim bin Sa'din qala kana abi yahtabi fama yahullu habwatahu hatta yakhtimal Quran. Jadi Ibrahim ibn Sa'ad, beliau mengatakan bahwa bapaknya, ayahnya itu melakukan ihtiba. Tahu nggak ihtiba? Ihtiba itu duduknya orang-orang yang tawadu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah. Coba duduk kayak gini. Nah, kayak gitu. Kayak gini tangannya. Bukan. Ini kayak gini nih. Iya, ininya dipegang begini. Ini ya Pak Ustaz. Iya, begitu. Itu namanya. Hah? Capek. Enggak sambil berdiri cuma otaknya susah. Atau sebagian rahabai mah pakai ini, pakai sorente gini. Pakai apa itu, ada yang disorenin itu, kemudian itu fungsinya kan buat ngiket ke situ. Kan sorban dia. Yang buat tangannya gitu. Harusnya gimana? Apa sih? Yang ada yang suka disorenin di sini itu loh. Oh, yang kayak di mobil. Tuh yang gini tuh Pak. Nah itu, jadi ihtiba itu beliau menceritakan bahwa bapaknya itu tidak melakukan ihtiba, artinya duduk dengan mode yang seperti tadi itu. Kecuali apa namanya tadi, mana? Tidak melakukan. Iya, tidak melakukan ihtiba dan beliau melepaskan selendangnya sampai sehingga menghatamkan Al-Quran. Tahu nggak ihtiba? Pas nyatamu ngelakuin ihtiba. Enggak, dia melakukan ihtiba itu Buat nyatamu sampai ngatamin Al-Quran. iya. Jadi ihtiba itu ada kalanya duduk seperti tadi, ada kalanya pakai selendang gitu. Artinya selendang nih, kita cari lihat gambarannya. Nggak ada, nggak tahu apa istilahnya ya di kita. Di bahasa Arab nanya. Hmm? Di bahasa Arab nanya. Keyboard. Nggak ada juga. Ya, anyway, tadi duduk begitu, macam begitu. Beliau tidak selesai atau tidak melepaskan iniannya begitu sampai atau. Terus
Wa ammal ladzi yakhtimuna al-Qur'ana fi raq'atin fala yuhsawna likasratihim. Adapun orang yang menghatamkan Al-Qur'an di dalam rakaat, dalam satu rakaat, fala yuhsawna itu sudah tidak terhitung lagi. Banyak yang melakukannya, likasratihim, sangat banyak yang melakukannya. Faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan, di antaranya Utsman ibn Affan dari ulama-ulama terdahulu. Wa Tamimun ad-Dari wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum khatamahu fi raq'atin fil Ka'bah. Beliau menghatamkannya dalam satu rakaat di Ka'bah. Subhanallah. Ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakasirun. Adapun orang yang menghatamkan dalam satu minggu satu kali, itu wakeh. Nukila an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum. Wa an jama'atin minat tabi'ina ka Abdurrahman ibn Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullah. Wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Intinya dari sini adalah kesimpulannya bahwa hal ini adalah berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra'uh. Faman kana yadhharu lahu, terus wallahu a'lamu bishawab. Udah, ada yang ditanyakan? Paham?